Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir kami dan tim Kopdra. Perkenalkan, saya Kopdra Hayu selaku pembicara pertama dari tim Pro sekaligus orang pertama yang menyatakan sangat setuju dengan musik perdebatan kita kali ini, yaitu generasi Z lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental dan psikis. Dan Juri, lihatlah bagaimana Gen Z dapat rentan terhadap kesehatan mental dan psikis disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, mereka telah mengenal media sosial. Yang kedua, beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Sehingga kami rasa Gen Z sangat rentan mengalami masalah kesehatan mental dan psikis. Dan Juri yang terhormat, oke, mari kita lihat karakterisasi dari musik kita kali ini. Poin pertama, Gen Z berdasar pada bahan pusat statistik, yaitu mereka yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Dengan kata lain, Gen Z paling tua berumur 27 tahun dan paling muda berumur 12 tahun, di mana mereka hidup di era perubahan teknologi yang cepat sehingga mengharuskan mereka untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan itu. Pada akhirnya, kesehatan mental mereka terganggu akibat adaptasi dengan teknologi baru dan perubahan cara hidup. Poin kedua, kesehatan mental. Yang pertama, ceria atau bahagia menjalani keseharian. Atau dua, kepuasan hidup. Atau tiga, hubungan yang sehat antar keluarga dan sekitarnya. Akan tetapi, Dewan Juri, mari kita catat musik kita kali ini membahas mengenai masalah kesehatan mental. Artinya apa? Musik ini bermakna bahwa Gen Z rentan bermasalah dengan keceriaan menjalani kesehariannya. Kepuasan hidup tidak ada dalam dirinya dan yang menyangkut terhadap kehidupannya. Poin ketiga, psikis atau psikologis. Yang pertama, berkaitan dengan emosi dan perasaan. Yang kedua, berbagai hal yang terkait dengan kejiwaan seseorang, di mana dalam hal ini masalah psikis artinya masalah yang dihadapi seseorang terkait dengan kejiwaannya, sehingga kami rasa Gen Z rentan mendapatkan ini karena sadarilah ketika kita mengacu pada status quo, banyak Gen Z yang mengakhiri hidupnya akibat dari berbagai tekanan yang didapatkan, seperti yang pertama, hubungan perasaan dengan lawan jenis, yang kedua, tekanan ekonomi, dan lain sebagainya. Menurut penelitian dari American Psychology Association, sekitar 91% Gen Z mengaku pernah mengalami setidaknya satu gejala fisik atau emosional akibat stres. Contohnya seperti merasa depresi. Penelitian lainnya dalam Journal of Abnormal Psychology pada tahun 2012 menunjukkan peningkatan gangguan kesehatan mental di kalangan 2019 hingga 2009 hingga tahun 2017 akibat teknologi menunjukkan angka bunuh diri pada remaja 15 hingga 19 tahun dan 20 hingga 24 tahun. Gangguan mental emosional pada Gen Z naik 6,1% atau sekitar 12 juta penduduk. Survei terbaru dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022 menemukan 5,51% Gen Z didiagnosa memiliki gangguan mental. Biasa disebut orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dan sekitar 34,9% memiliki kesehatan mental atau tergolong orang dengan gangguan jiwa atau ODMK, dan juga mengacu juga pada Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Dalam survei menunjukkan peningkatan yang signifikan akan masalah kesehatan mental, dan data menunjukkan peningkatan yang signifikan itu artinya mereka sangat rentan terkena masalah kesehatan mental. Maka dari itu, sekali lagi dengan tegas, lugas, dan mantap, kami sangat menyetujui mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sisa waktu pembicara pertama dari tim Pro menyisakan waktu 27 detik. Selanjutnya, saya persilakan pembicara pertama dari kubu kontra untuk menyampaikan
argumennya. Waktu dimulai 1 6. Tidak kapan semua dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kita semua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Dewan Juri yang terhormat dan kolega Pro, serta teman-teman yang telah memberikan perdebatan pada kali ini. Baik, terkait pembicaraan pertama tadi yang mau mengatakan bahwa Gen Z itu lebih rentan terhadap banyak yang melakukan bunuh diri karena rentan terhadap penyakit mental. Namun pada nyatanya sudah banyak peluang yang diberikan untuk mengatasi permasalahan itu. Salah satunya memberikan Gen Z akses ke sumber daya kesehatan mental. Terus masuk pada definisi generasi Z, sering disingkat Gen Z adalah mereka yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Kelompok demografis yang menggantikan Gen milenial dan sebelum Gen Alpha. Yang kedua, kesehatan mental dan psikis. Kesehatan mental merupakan keadaan sejahtera mental yang memungkinkan seseorang mengatasi tekanan hidup. Psikis adalah hal yang terkait dengan kondisi emosi dan kejauhan seseorang. Latar belakang hingga berdirinya posisi kali ini ialah di mana Gen Z yang menghasilkan lebih dari 2 jam sehari untuk menggunakan media sosial. Namun, Gen Z juga merupakan generasi yang mayoritas individu yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan keterbukaan yang lebih besar dalam memahami berbagai jenis orang tanpa mendiskriminasi apabila dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Dewan Juri tidak menutup kemungkinan juga bahwa anggapan Gen Z punya mental yang lebih lemah adalah karena ketika tingkat kesadaran mereka yang lebih tinggi dan terhadap kesehatan mental secara umum, ini mengarah pada diskusi yang lebih terbuka tentang masalah psikologis dan bagaimana mengelola stres. Alih-alih terjebak, mereka memilih untuk bersuara dan mencari solusi. Generasi ini tidak ingin dikekang oleh masalah mental. Sebaliknya, mereka ingin mendapat perawatan agar mereka memiliki kesehatan mental yang baik untuk melakukan hal-hal yang ingin mereka lakukan dalam hidup. Kenapa pelajar masa kini bisa lebih rentan terkena penyakit mental? Alasan pertama tentunya karena perkembangan media sosial. Zaman dulu kita tidak mengenal medsos sehingga tidak mudah untuk mengetahui kehidupan dan pencapaian orang lain. Sedang saat ini kita bahkan bisa mengetahui hal-hal apa saja yang terjadi di belahan dunia lain. Tapi meskipun terkesan bahwa pelajar masa kini memiliki lebih banyak tantangan dan mudah terkena mental, nyatanya bisa saja tidak demikian. Berdasarkan survei dari American Psychological Association, ditemukan bahwa Gen Z lebih cenderung mencari bantuan kesehatan mental dibanding generasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Gen Z lebih paham, peka, dan peduli terhadap kesehatan mental mereka. Status quo yang terjadi saat ini sudah banyak peluang yang diberikan untuk mengatasi permasalahan itu. Salah satunya memberi Gen Z akses ke sumber daya kesehatan mental. Beberapa langkah yang bisa kita ambil, yang pertama itu layanan kesehatan mental online. Banyak aplikasi dan platform online telah dikembangkan untuk menyediakan layanan kesehatan mental seperti terapi, konseling, dan dukungan emosional. Yang kedua, program kesehatan mental di sekolah. Banyak institusi pendidikan telah mengimplementasikan program kesehatan mental untuk mendukung siswa mereka. Dan yang ketiga, kampanye kesadaran dan edukasi. Kampanye kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental dan mengurangi stigma terkait mencari bantuan telah ditingkatkan. Dewan Juri tak dapat dipungkiri kita telah diberi akses yang begitu banyak untuk mengurangi kerentanan masyarakat Indonesia, terkhusus Gen Z, terhadap masalah kesehatan mental dan psikis. Kini sudah banyak aplikasi yang bisa menjadi tempat curhat agar beban yang kita miliki berkurang. Misal CAI. Bahkan AI pun bisa menjadi teman curhat kita seperti ChatGPT dan lain sebagainya. Tak dapat dipungkiri bahwa kecanggihan teknologi sekarang membuat Gen Z lebih rentan terhadap masalah mental. Ya, kami setuju akan hal itu. Namun, dapat diatasi pada poin argumen. Yang pertama, kemajuan dalam bidang medis terkhusus psikologis. Dan yang kedua, membentuk kesadaran yang lebih tinggi. Bangga di pihak oposisi. Pembicaraan pertama dari tim kontra, misalkan waktu 1 menit 3 detik. Selanjutnya kami persilakan pembicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan argumennya. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara.
Baik, pidato dimulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera. Dewan juri yang terhormat serta para pemerhati debat sekalian, sadari seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama kami bahwasanya menurut penelitian dari American Psychology Association, sekitar 91% Gen Z mengaku pernah mengalami setidaknya satu gejala fisik atau emosional akibat stres. Contohnya seperti merasa depresi. Penelitian lainnya dalam Journal of Abnormal Psychology pada tahun 2011 menunjukkan peningkatan gangguan kesehatan mental di kalangan yang lain pada 2009 sampai 2017. Sadar, seperti yang dikatakan oleh pembicara kami membuktikan data yang mereka bawakan membuktikan bahwasan Gen Z lebih rentan terhadap generasi sebelumnya. Kalaupun telah mengamini hal tersebut, kamu tidak pernah menjelaskan apakah generasi sebelumnya lebih rentan atau Gen Z. Oke, mari kita lihat satu persatu argumentasi mereka. Pertama, kamu mengatakan bahwa Gen Z memiliki kebebasan dalam berekspresi. Dewan juri sadari, mereka sangat memiliki kebebasan dalam berekspresi. Oleh karena itu, Dewan juri, seperti yang dikatakan oleh pembicara saya bahwasanya Gen Z adalah generasi yang mulai terhadap teknologi. Generasi mereka adalah generasi yang sangat menjunjung tinggi adanya media sosial. Di media sosial sendiri, mereka diberikan kebebasan dalam berekspresi. Justru hal ini akan menjadi tidak baik pada akhirnya karena sadari mereka bisa saja untuk menghujat dan melakukan cyberbullying pada orang-orang. Kedua, kamu pun telah mengamini bahwa Gen Z lebih rentan terhadap generasi sebelumnya akibat media sosial. Sadari, kamu pun telah mengamini hal tersebut. Ketiga, kamu mengatakan bahwa mereka diberi akses kesehatan mental. Dia juga sadari, musik kita kali ini adalah musik proposal, sehingga tidak membutuhkan adanya solusi serta mekanisme. Kita hanya perlu membahas apakah generasi Z lebih rentan ataukah generasi sebelumnya yang lebih rentan. Selamat datang pada argumentasi pada tim kontra. Pada tim pro, generasi Z adalah generasi yang sangat melek terhadap teknologi. Mereka sangat terbiasa menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Hal ini justru akan berakibat apa? Satu, tekanan sosial media. Dewan juri yakinlah bahwa generasi Z tumbuh dengan kehadiran media sosial yang kuat. Media sosial seringkali menampilkan citra tubuh dan gaya hidup yang tidak realistis. Hal ini dapat menyebabkan perasaan tidak cukup dan tidak kepuasan dari diri mereka sendiri, sehingga mereka mengalami insecure dan lain sebagainya. Baik, saya akan membuka sisi instruksi kepada tim kontra untuk menjawab saya dalam hitungan 3, 2, 1. Tidak ada artinya apa, mereka setuju terhadap apa yang saya katakan. 2. Sadari, paparan terhadap cyberbullying dan komentar negatif juga lebih tinggi, yang dimana berdampak buruk pada kesehatan mental. Terbukti penelitian yang dilakukan dari Max Healthy Intention mengungkapkan bahwa tercatat 78% generasi Z mempunyai masalah kesehatan mental akibat media sosial, sedangkan untuk Indonesia mencapai 63%. Silahkan saudaraku. Saudaraku mengatakan 78% dari generasi Z mengalami masalah mental. Bukankah itu bentuk dari ekspresi mereka bahwa kepedulian mereka terhadap masalah mental, sehingga mereka mengemukakan masalah mental yang mereka alami yang tidak dapat dikemukakan oleh generasi sebelumnya. Dewan juri sadari, seperti yang kamu tidak mendengarkan apa yang saya katakan. Saya mengatakan bahwa sekitar 78% generasi Z mengalami masalah kesehatan mental. Mereka mengalami depresi dan lain sebagainya. Hal tersebut juga terbukti dari data yang saya sampaikan. Poin kedua, ketidakpastian ekonomi. Dewan juri, mari kita catat bersama, generasi Z menghadapi ketidakpastian ekonomi yang telah besar dibandingkan generasi sebelumnya, seperti ketidakstabilan pekerjaan, biaya pendidikan yang tinggi, dan tekanan untuk berhasil secara finansial. Sehingga tekanan ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, terutama karena ekspresi untuk mencapai standar hidup yang sangat tinggi. Dari data BPS, 37% generasi Z mengalami masalah kesehatan mental karena mereka khawatir terhadap masa depan mereka. Ataupun 3, tekanan akademisi. Dewan juri sadari, generasi Z seringkali menghadapi tekanan akademisi yang besar sejak usia dini, baik dari tekanan keluarganya maupun beban tinggi dari sekolah, sehingga itu yang membuat mereka menjadi stres pada akhirnya. Terbukti dari studi dari The Jet Foundation 2020 melaporkan bahwa 58% mahasiswa generasi Z tertekan dan dengan tekanan akademis. Ini mempengaruhi kesehatan mental mereka. Ketika mereka menghadapi depresi terhadap kesehatan mental mereka tidak mampu berpikir secara jernih. Mereka tidak mampu untuk menenangkan diri mereka. Mereka justru hanya terus berfokus pada bagaimana mereka dapat mencapai ranking tinggi ataupun nilai tinggi, sehingga itu yang membuat mereka sangat stres pada
akhirnya. Ataupun 4, keterbatasan interaksi sosial. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa generasi Z adalah generasi yang sangat melek terhadap teknologi. Mereka sangat terbiasa untuk membuka Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Ketika mereka membuka hal tersebut, lalu mereka seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa mereka melihat sesuatu yang sangat tidak realistis seperti kecantikan misalkan, mereka insecure pada diri mereka sendiri. Hal ini justru akan menambah depresi pada mereka sendiri. Oleh karena itu saya dari tadi telah menyampaikan argumentasi dan data. Oleh karena itu saya bangga menjadi tim Pro. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat kedua dari tim Pro menyisakan waktu 5 detik. Selanjutnya, saya persilakan pembicara kedua dari tim kontra menyampaikan argumentasinya. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Saya akan mulai debat dalam 3, 2, 1 kategori. Saya akan langsung masuk kepada argumen. Dan kami memiliki dua argumen terhadap hasil perdebatan kali ini. Yang pertama, kemajuan dalam bidang medis khusus psikologi. Kemajuan dalam bidang medis khusus psikologi telah memberikan dampak signifikan terhadap Gen Z. Berikut ini adalah beberapa cara kemajuan yang mempengaruhi mereka. Yang pertama, akses ke terapi digital. Gen Z yang sangat akrab dengan teknologi mendapat manfaat dari aplikasi dan platform digital kesehatan seperti terapi online dan aplikasi pemantauan suasana hati. Ini memudahkan mereka untuk mengakses dukungan psikologis kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, pendekatan berbasis data dan personalisasi. Kemajuan dalam analitik data memungkinkan penyedia layanan kesehatan mental untuk lebih memahami pada perilaku dan kebutuhan individu. Dewan juri ini menghasilkan memahami pada perilaku dan kebutuhan individu, dan ini menghasilkan pendekatan perawatan yang lebih terpersonalisasi yang dapat memenuhi kebutuhan spesifik Gen Z. Lalu yang ketiga, peningkatan kesadaran dan pengurangan stigma. Banyak kampanye dan inisiatif berbasis media sosial yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental dan mencari bantuan dibandingkan generasi sebelumnya. Dukungan melalui komunitas online. Forum dan kelompok dukungan online memberikan ruang bagi Gen Z untuk berbagi pengalaman serupa, membantu mereka merasa kurang sendirian dalam menghadapi tantangan mental. Lalu yang kelima, pendekatan dan sumber daya. Akses ke sumber daya pendidikan tentang masalah kesehatan mental, baik melalui media sosial, blog, atau podcast, membantu Gen Z memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang Interupsi. Pertama, kamu mengatakan bahwa generasi Z mudah mengobati masalah mental mereka karena banyak sekali di media sosial ataupun lain-lain untuk psikolog misalkan. Namun sadari, generasi Z justru lebih memilih untuk memendam hal tersebut. Karena apa? Ketika mereka takut, ketika mereka mungkin curhat ke psikolog misalkan, mereka takut justru mereka akan dimarahi dan lain sebagainya. Dua, kamu mengatakan bahwa generasi Z justru generasi yang melek terhadap teknologi karena mereka bisa saling membantu misalkan. Namun sadari. Oke, saya akan menjawab pertanyaan instruksi dari kelompok lawan. Yang pertama, mengatakan bahwa jika dia khawatir jikalau menceritakan kepada psikologis bahwa itu akan tersebar. Tetapi bukankah sebelumnya kita kalau ke psikologis, bukankah ada dari yang diri kita mengatakan bahwa saya percaya kepada psikologis tersebut. Kalau memang tidak percaya, kenapa pergi ke psikologis tersebut? Dan juga kalau memang dari awal tidak ada niatan, pasti tidak akan pergi ke psikologis tersebut. Dan jikalau ingin sebelum pergi pasti ke psikologis, pasti kita akan mencari data psikologis tersebut. Dia dari rumah sakit apa dan lain-lain. Dan juga kita bisa mengetahui bahwa bagaimana dia sikapnya. Lihatlah dewan juri yang terhormat, mereka menghancurkan bangunan argumentasi mereka sendiri. Sadar tadi mereka mengatakan bahwa generasi Z sangat mudah untuk melayani kesehatan mental. Oleh karena itu mereka menghadirkan solusi bahwa mereka bisa pergi ke psikologis. Sadari, kamu pun telah mengamini bahwa generasi Z sangat gampang terkena masalah mental. Sehingga saya ingin menanyakan
di posisi mana kamu berada. Terima kasih. Saya minta maaf terhadap hal tersebut. Lanjut, ada argumentasi saya. Lalu yang kelima, pendidikan dan sumber daya. Akses ke sumber daya pendidikan tentang masalah kesehatan mental, baik melalui media sosial, blog atau podcast, membantu Gen Z memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang cara menjaga kesehatan mental mereka dan cara menangani masalah. Dewan juri kemajuan ini memberikan alat dan dukungan yang lebih baik bagi Gen Z untuk mengelola kesehatan mental mereka dan mengatasi tantangan yang mereka hadapi di era digital ini. Yang kedua, membentuk kesadaran yang lebih tinggi. Dewan juri untuk membentuk kesadaran yang lebih tinggi tentang kesehatan mental di kalangan Gen Z. Berbagai pendekatan dapat diambil. Yang pertama, pendidikan di sekolah. Mengintegrasikan pendidikan kesehatan mental dalam kurikulum setelah dapat membantu Gen Z memahami isu-isu kesehatan mental sejak di usia dini dan memberi mereka keterampilan untuk mengelola stres dan emosi. Lalu yang kedua, kampanye media sosial. Menggunakan platform media sosial yang sering digunakan oleh Gen Z untuk kampanye kesehatan mental dapat menjangkau mereka secara langsung. Konten yang menarik dan relevan seperti infografis, video, dan kanva inspiratif dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Yang ketiga, peningkatan keterampilan kesehatan emosional. Mengerjakan keterampilan seperti manajemen, stres, dan pemecahan masalah dapat membantu Gen Z mengelola emosi dan tantangan sehari-hari secara efektif. Yang keempat, pelibatan keluarga dan teman-teman. Melibatkan keluarga dan teman dalam proses kesadaran kesehatan mental dapat menciptakan sistem dukungan yang kuat bagi Gen Z dan membantu mereka merasa lebih diterima dan didukung. Pendekatan ini dapat meningkatkan pemahaman, pengurangan stigma, dan mempromosikan perawatan kesehatan mental yang lebih produktif di kalangan Gen Z. Kami bangga tim. Pembicaraan kedua dari tim kontra menyisakan waktu 10 detik. Selanjutnya kami persilakan untuk pembicara ketiga dari tim pro untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Jika perahu sudah melaju, mari kita banyak berdoa. Jika ingin negeri maju, pendidikan harus utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan tim kolega yang kami banggakan serta para hadirin pemerhati debat sekalian. Pertama, saya akan sesuai dengan yang dikatakan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua saya bahwa generasi Z itu memiliki tekanan sosial media yang sangat tinggi karena mereka tumbuh dengan media sosial sebagai bagian integral dari kehidupan mereka. Platform media sosial ini seringkali mempromosikan standar kecantikan, kesuksesan, dan gaya hidup yang tidak realistis, sehingga Dewan Juri ini bisa menyebabkan perasaan tidak cukup baik, rendah diri, dan kecemasan sosial serta insecure pada diri mereka. Yang kedua, Dewan Juri, tekanan akademis. Dewan Juri sadari generasi Z seringkali menghadapi tekanan akademis yang besar sejak usia dini, baik dari tekanan keluarga mereka maupun beban tugas dari sekolah, sehingga inilah yang membuat kami yakin bahwa generasi Z itu rentan terhadap masalah kesehatan dan psikis. Yang ketiga, keterbatasan interaksi sosial dengan peningkatnya penggunaan teknologi dan media sosial. Meskipun Dewan Juri teknologi menghubungkan orang secara digital, tetapi interaksi tatap muka mereka seringkali berkurang. Kurangnya hubungan sosial yang nyata dapat menyebabkan perasaan kesepian dan isolasi yang berdampak negatif pada kesehatan mental. Lanjut pada pidasan kami Dewan Juri sadari, mosi kita kali ini adalah bukan mosi proposal, sehingga sangat tidak membutuhkan adanya solusi. Kita hanya perlu membuktikan bahwa generasi Z itu memang lebih rentan terhadap masalah kesehatan dan psikis, yaitu mental mereka. Lanjut, ada beberapa hal yang akan saya bidas terhadap terhadap argumen lawan. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya generasi Z akan lebih terbuka terhadap masalah mereka. Tetapi Dewan Juri, generasi Z di zaman sekarang itu lebih tertutup karena mereka takut akan ancaman dari orang tua mereka ataupun guru BK karena mereka seperti tertekan serta tidak mampu menyuarakan masalah mereka, sehingga Dewan Juri dengan masalah ini
generasi Z akan lebih rentan terhadap masalah psikis tersebut. Lanjut, kehidupan yang lebih lanjut adalah paparan argumentasi saya Dewan Juri. Yang pertama, tekanan dari media sosial. Generasi Z tumbuh dengan media sosial yang sering menciptakan tekanan untuk menampilkan citra dirinya yang sempurna. Tekanan ini meningkatkan risiko kecemasan sosial, depresi, dan masalah harga diri terhadap mereka. Ya, silakan. Bukankah untuk menampilkan diri di media sosial yang sempurna, bukankah itu dapat menjadi motivasi berbagai generasi Z agar menjadi generasi yang lebih baik ataupun menjadi orang yang lebih baik? Oke. Dewan Juri sadari, saya di dalam argumen saya tadi terdapat bahwa generasi Z itu sering terpapar oleh teknologi, sehingga dengan teknologi ini mereka menjadi lebih insecure dan tidak percaya diri, sehingga menyebabkan masalah-masalah kesehatan dan mental psikis mereka. Lanjut pada argumentasi saya, ketidakpastian ekonomi. Generasi Z menghadapi ketidakpastian ekonomi global, termasuk krisis keuangan dan meningkatnya biaya pendidikan yang menyebabkan stres terkait masa depan finansial dan karir mereka. Dewan Juri, dengan ketidakpastian ini meningkatkan kecemasan dan stres mereka yang akan mengarah pada risiko gangguan kesehatan mental yang lebih tinggi. Adapun perubahan lingkungan yang cepat. Dewan Juri sadari, mereka seringkali menghadapi perubahan iklim, urbanisasi, dan perkembangan teknologi yang pesat yang memaksa mereka untuk beradaptasi dengan cepat. Dengan perubahan cepat ini akan menciptakan ketidakpastian dan tekanan adaptasi yang tinggi yang akan meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental. Juga keterbatasan interaksi sosial. Meskipun generasi Z ini sangat terhubung secara digital seperti yang tim kolega katakan, tetapi dengan teknologi ini akan membuat interaksi tatap muka mereka terbatas yang akan mengurangi kualitas hubungan sosial mereka dengan keluarga misalnya atau dengan teman mereka misalnya, dan akan meningkatkan perasaan kesepian mereka. Juga dengan kurangnya interaksi sosial yang nyata akan meningkatkan risiko masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Dewan Juri sadari, sedari tadi mereka sangat mengagung-agungkan bahwasanya argumentasi mereka adalah yang sangat benar, namun kita catat bersama Dewan Juri, ini tidak akan tercipta di sisi kami karena sadarilah dengan hal-hal seperti teknologi, media sosial, dan hal yang lainnya, ini tentu akan menjadi kekhawatiran yang besar bagi generasi Z untuk dapat berkembang nantinya di masa depan. Maka dari itu, kami sebagai tim pro bangga dengan tegas bangga dengan argumentasi serta mosi kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kami persilahkan untuk pembicara ketiga dari tim kontra untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Pidato saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi nama budaya dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki ranah argumentasi saya, izinkan saya menanggapi bidasan yang dikatakan oleh tim pro yang beranggapan bahwa generasi Z lebih takut untuk melakukan konsultasi kesehatan mental. Namun yang dikarenakan mereka takut terhadap orang tua ataupun guru BK. Perlu kita ketahui Dewan Juri yang terhormat, guru BK bukanlah guru yang ada untuk menghubungi siswa. Guru BK sendiri adalah kepanjangan dari bimbingan konseling. Guru BK memiliki tugas untuk membimbing siswa yang memiliki permasalahan mental ataupun tempat curhat bagi siswa yang memiliki permasalahan mental. Dan sedari tadi, tim pro beranggapan bahwa teknologi sendiri menjadikan generasi Z menjadi generasi yang lemah. Namun, tim pro mengabaikan manfaat-manfaat yang didapatkan generasi Z dan menjadikan generasi Z lebih unggul dibandingkan generasi lainnya yang dimana generasi Z lebih mudah mengakses informasi terkait masalah mental yang dapat membuat mereka lebih mudah berkomunikasi terkait masalah mental. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, memasuki ranah argumentasi saya sebagaimana yang dikatakan sebagai pembicara pertama, kenapa orang-orang lebih rawan terkena penyakit mental, yaitu karena media sosial. Namun perlu kita ketahui Dewan Juri yang terhormat, di media sosial sudah banyak sekali konten-konten positif yang dibagikan. Media sosial sendiri juga memberikan kita dampak-dampak yang positif. Jangan mengabaikan dampak positif dan hanya melihat negatifnya saja. Pada zaman dulu kita Adapun kemajuan dalam analitik data memungkinkan penyedia layanan kesulitan mental lebih memahami pada perilaku kebutuhan individu, yang dimana dengan memahami kebutuhan individu inilah
permasalahan mental dapat teratasi dan dewan juri yang terhormat dapat kita simpulkan dari argumen-argumen yang dikatakan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua saya masalah mental pada generasi Z sebenarnya telah teratasi karena kan akses informasi yang telah mengatasi permasalahan yang ada mulai dari konseling dan dari Instruksi. ditolak. Generasi Z yang tidak melarang kebebasan berekspresi dan hal tersebutlah yang memberikan kepedulian mereka terhadap kesehatan mental. Saya tegaskan kembali dewan juri yang terhormat, walaupun tim proposisi mengatakan kesehatan mental generasi Z memiliki kebutuhan dalam masalah mental, tapi sebenarnya itu karena sikap kepedulian generasi Z terhadap masalah mental yang dialaminya, yang dimana generasi Z lebih berkembang dibandingkan generasi sebelumnya untuk mengatasi yang namanya permasalahan mental yang diabaikan oleh generasi sebelumnya. Dewan juri, dari argumentasi yang saya ingin menegaskan kembali, argumentasi dari yang disampaikan oleh pembicara kedua, yaitu pertama, kemajuan dalam bidang medis terkhususnya psikologis yang memberikan dampak signifikan terhadap generasi Z. Berikut ini adalah beberapa kemajuan ditolak. Akses terapi digital Gen Z yang sangat akrab dengan teknologi, mendapat manfaat dan aplikasi dan program kesehatan jiwa seperti terapi online dan aplikasi pemantauan suasana hati. Ini memudahkan mereka mengakses dukungan psikologi kapan saja dan di mana saja. Dan justru ini sangat membantu masalah psikologis yang dialami oleh generasi Z dibandingkan generasi sebelumnya. Pendekatan berbasis data dan personalisasi. Kemajuan dalam analitik data memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk lebih memahami pada perilaku dan kebutuhan individu. Ini menghasilkan pendekatan dan perawatan yang lebih terpersonalisasi yang dapat memenuhi kebutuhan spesifik Gen Z. Tidak seperti yang dikatakan oleh tim proposisi yang mengatakan bahwa teknologi dan yang berbasis data dan personalisasi justru memberikan tekanan kepada Gen Z untuk menjadi pribadi yang terlalu baik. Bukankah itu justru menjadikan motivasi kepada generasi Z untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Peningkatan kesadaran dan pengurangan stigma. Banyak sekali kampanye inisiatif berbasis media sosial yang telah saya katakan tadi yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan kesehatan mental dan mencari bantuan dibandingkan generasi sebelumnya, yang di mana sangat diabaikan pada generasi sebelumnya yang lebih mementingkan masalah fisik. 4. Dukungan melalui komunitas online. Banyak sekali forum dan komunitas online yang memberikan dukungan bagi generasi Z untuk meningkatkan psikologi mereka yang sedang bermasalah, yang membantu mereka yang merasa kurang sendirian dalam menghadapi tantangan mental. Pendidikan dan sumber daya, akses sumber daya pendidikan sendiri tentang masalah kesehatan mental sudah sangat baik pada generasi Z, yang dimana sudah sangat menyebar mulai dari media sosial ataupun secara online, baik melalui media sosial, blog, podcast, membantu Gen Z memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang cara menjaga kesehatan mental mereka dan cara menghadapi masalah. Kemajuan ini memberikan alat dan dukungan yang baik bagi Gen Z untuk mengelola kesehatan mereka dan mengatasi tantangan yang mereka di era digital ini. Mungkin sekian argumentasi yang dapat saya sampaikan. Saya bangga menjadi tim kontra. Baik, pembicara ketiga dari tim kontra menyisakan waktu 4 detik. Selanjutnya kita melangkah pada reply speech yang diawali oleh tim kontra antara pembicara satu atau pembicara kedua. Dari tim kontra kami persilakan. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Saya akan memulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri, sampailah kita ke tahap terakhir yaitu reply speech. Dan Dewan juri, kami menekankan, kami memiliki 2 argumen yang kami tekankan. Yang pertama, kemajuan dalam bidang terkhusus psikologis itu memberikan dampak signifikan terhadap Gen Z, dan kita pun bisa ke akses terapi digital, pendekatan berbasis data dan personalisasi, peningkatan kesadaran dan pengurangan stigma, dukungan melalui komunitas online, dan pendidikan dan sumber daya. Pendidikan dan sumber daya itu akses ke sumber daya pendidikan tentang masalah kesehatan mental, baik secara media sosial, blog, podcast, atau yang membantu Gen Z memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang cara menjaga kesehatan mental mereka dan cara menangani masalah.
Dan juga kemajuan ini memberikan alat dan dukungan yang lebih baik bagi Gen Z untuk mengelola kesehatan mental mereka dan mengatasi tantangan yang mereka hadapi di era digital ini. Lalu yang kedua, membentuk kesadaran yang lebih tinggi. Dan untuk membentuk kesadaran yang lebih tinggi, ada berbagai pendekatan yang dapat diambil. Yang pertama, pendidikan di sekolah. Di pendidikan di sekolah pun dalam mengintegrasikan pendidikan kesehatan mental dan dalam kurikulum sekolah dapat membantu Gen Z memahami isu-isu kesehatan mental sejak di usia dini dan memberi mereka keterampilan untuk mengelola stres dan emosi. Lalu yang kedua, kampanye media sosial. Menggunakan platform media sosial yang sering digunakan oleh Gen Z untuk kampanye kesehatan mental dapat menjangkau mereka secara langsung, dan konten yang menarik dan relevan seperti infografis, video, dan cerita inspiratif dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Dan juga berdasarkan survei dari American Psychological Association ditemukan bahwa Gen Z itu lebih cenderung mencari bantuan kesehatan mental dibandingkan generasi lainnya. Dan saya bangga menjadi Baik, kita melangkah pada reply speech dari tim Pro. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Baik, pidato dimulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera. Dewan juri yang terhormati, bala kita di penghujung perdebatan yakni closing statement. Sebelum saya menyampaikan poin kekalahan dari tim saudaraku dari kolega tim kontra dan poin kemenangan dari tim kami, saya akan menyampaikan kesimpulan dari argumentasi dari tim kami. Sedari dari pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga telah membuktikan bahwasannya generasi Z justru lebih rentan terhadap masalah psikis dan lain sebagainya. Pun sadari, kami telah mengatakan bahwa generasi Z adalah generasi yang sangat melek terhadap teknologi. Mereka sangat terbiasa terhadap media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Ketika mereka menggunakan media sosial, misalkan mereka melihat standar kecantikan yang sangat tidak realistis, misalkan justru hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif seperti mereka bisa jadi menjadi insecure dan lain sebagainya. Pun dua, mari kita melangkah pada poin kekalahan dari rekanku dari kolega tim kontra. Pertama, kamu tidak membawakan data sama sekali. Kamu tidak membawakan data apakah generasi Z ini tidak rentan terhadap teknologi. Sadari, seribu kata-kata akan kalah dengan satu fakta. Lihatlah Dewan juri betapa mereka menghancurkan argumentasi mereka sendiri dimulai dari pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga. Mereka sudah tadi mengamini bahwasanya generasi Z adalah generasi yang sangat gampang terkena masalah psikis karena teknologi. Dua, kamu tidak memberikan bukti bahwa generasi Z tidak rentan terhadap masalah kesehatan. Sedari tadi, kamu hanya terus berbicara tanpa adanya data dan fakta. Ketiga, pembicara kedua kamu sedari tadi tidak pernah membidas dari awal argumentasi kamu, dan pembicara ketiga kamu sedari tadi menolak interupsi yang telah kami berikan, padahal ada sesuatu hal urgen yang ingin kami katakan. Baik, masuk ke poin kemenangan dari tim kami. Sedang tadi pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga telah mengelaborasikan dan memberikan data dan fakta, dan kami telah menjelaskan mengenai analisis kita kali ini. Terima kasih. Baik, itulah tadi perdebatan dari tim Rio Macan yang menduduki posisi pro dan Five Volume 2 yang menduduki posisi kontra.